Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ustazah doakan semoga anak-anak solehku dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting semoga anak-anakku senantiasa bersemangat dan ceria dalam mengikuti pembelajaran online. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah April di kelas 4 Abu Ayyub Al-Ansori. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tematik dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu Ustazah April ingin mengecek dulu nih semangatnya dengan tepuk semangat. Boleh ya? Kita tepuk semangat sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah. Semoga anak-anak solehku semakin bersemangat mengikuti pembelajaran daring. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita membuka majelis kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak soleh, adapun materi bahasa Indonesia kita hari ini adalah tentang tokoh, protagonis, dan antagonis dalam sebuah cerita fiksi. Nah, siapa di antara anak-anak soleh yang suka membaca cerita? Biasanya dalam sebuah cerita ada tokoh-tokoh yang berperan sebagai orang baik dan orang jahat. Yang mana orang baik ini dia memiliki sifat-sifat yang baik, sedangkan orang jahat ini biasanya dia memiliki perangai atau karakter yang buruk. Nah, adapun orang yang baik atau tokoh yang memiliki karakter baik ini dalam sebuah cerita biasanya dia disebut dengan protagonis, sedangkan tokoh yang memiliki karakter buruk biasanya dia disebut dengan antagonis. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita menentukan manakah tokoh yang protagonis dan manakah tokoh yang antagonis dalam sebuah cerita fiksi? Untuk lebih jelasnya, silahkan menyimak penjelasan Ustazah April berikut ini. Anak-anak, sebelum Ustazah April menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia kita pagi hari ini, seperti biasa Ustazah April ingin mengingatkan dulu anak-anak solehku agar menyiapkan terlebih dahulu peralatan belajarnya seperti pulpen sebagai alat tulis, buku tulis untuk mencatat hal-hal penting, dan tidak lupa buku tema 8-nya. Nah, jika peralatan belajarnya sudah siap dan lengkap, silahkan anak-anak soleh mencari posisi duduk ternyaman untuk menyimak penjelasan Ustazah April berikut ini. Anak-anak, pada pekan ini kita sudah masuk di subtema 2 dengan judul Keunikan Daerah Tempat Tinggalku, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh, yang pertama, melalui penjelasan guru, anak-anak soleh mampu menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penjelasan guru, anak-anak soleh mampu menjelaskan karakter atau sifat tokoh pada teks fiksi dengan tepat.
Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pemberian tugas, anak-anak soleh dapat menuliskan sebuah cerita rakyat yang diketahui dan menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut dengan benar. Anak-anak, berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis, di mana tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita yang memiliki sifat atau karakter yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik atau karakter buruk. Menjelaskan karakter atau sifat dalam cerita fiksi. Untuk mengetahui sifat tokoh, anak-anak soleh perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, anak-anak soleh juga dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Nah, adapun cara untuk memahami sebuah cerita bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Langkah yang kedua, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Langkah yang ketiga, apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Nah, langkah yang keempat, cerita dengan tokoh tunggal lebih mudah dipahami isinya. Kenapa? Karena anak-anak soleh hanya fokus pada jalannya cerita tanpa harus mengingat banyaknya tokoh. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda? Di mana ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi lebih menarik untuk dibaca. Alur cerita mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita, di mana latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, anak-anak soleh juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Nah, selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh anak-anak soleh, di mana cerita rakyat biasanya disebut dengan legenda. Nah, tokoh dalam cerita rakyat atau legenda tersebut terdiri dari tokoh antagonis dan protagonis. Nah, anak-anak soleh dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan seksama. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah April tentang tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita fiksi. Nah, selanjutnya sebagai bahan follow up dan evaluasi untuk materi kita hari ini, Ustazah April akan memberikan tugas kepada anak-anak soleh sekalian. Nah, tugasnya sangat mudah anak-anak. Silakan anak-anak soleh mencari sebuah cerita rakyat atau legenda cerita rakyat yang anak-anak soleh ketahui. Kemudian silakan dituliskan di buku tugasnya. Nah, setelah itu, kalau sudah selesai dituliskan, silakan anak-anak soleh menyebutkan
tokoh protagonisnya siapa saja dalam cerita rakyat tersebut dan tokoh antagonis dalam cerita rakyat tersebut siapa saja. Mudah kan tugasnya? Nah, kalau yang menyimak penjelasan Ustazah April tadi dari awal sampai akhir dengan baik, dengan seksama, insya Allah dia akan mudah mengerjakan tugasnya ini. Ingat, jangan menunda tugasnya. Habis menonton video Ustazah, sesegera mungkin untuk dikerjakan ya anak-anak soleh, agar tugasnya tidak menumpuk di akhir pekan. Oke, tetap semangat. Jangan lupa ibadahnya dijaga, sholat 5 waktunya, sholat duhanya, kemudian yang paling penting adalah mengaji dan menghafalnya. Nah, kemudian kalau misalkan anak-anak soleh memiliki keluangan waktu di rumah, upayakan untuk menyisihkan sebagian waktunya membantu ayah dan ibu mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Oke anak soleh, semoga anak-anak soleh dimudahkan dalam memahami pembelajaran hari ini. Semoga segala urusannya juga dimudahkan, diistiqomahkan dalam mengerjakan ibadah-ibadah yaumiannya. Cukup sekian dari Ustazah April. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ustazah April akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.